Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara, meliputi dari sejarah aswaja, peran ulama, tradisi keagamaan, serta kontribusinya dalam menjaga keberagaman dan kedamaian di Indonesia. Simak videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum masuk ke poin pembahasan, izinkan kami dari akuntansi 24 Malam ingin memperkenalkan diri dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Raki Rahmadani, dan rekan saya Muhammad Safrizal Dwi Prayoga. Langsung masuk ke poin pembahasan. Kali ini kita akan masuk ke poin-poin pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah singkat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Yang kedua, peran ulama Nusantara dalam penyebaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, tradisi keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Yang terakhir yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan keberagaman di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke poin pembahasan yang pertama yaitu sejarah singkat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan laut. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India membawa ajaran Islam secara damai, melalui interaksi sosial dan akhlak yang baik. Tanpa paksaan mereka berdakwah lewat hubungan dagang, pernikahan, yang terutama yaitu budaya lokal. Cara ini membuat masyarakat menerima Islam secara damai dan terbuka. Pada abad ke-13 hingga 16 muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Ternate. Selain menjadi pusat kekuasaan, kerajaan ini juga menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Para raja dan ulama menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang selaras dengan budaya-budaya lokal. Pendekatan ini mempercepat proses islamisasi di berbagai wilayah Nusantara. Ajaran yang dibawa para ulama dan penyebar Islam di Nusantara pada masa awal ini berhaluan menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah kita kenal. Dengan mazhab Syafi'i dan akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah, inilah yang membentuk wajah Islam menjadi moderat, damai, dan toleran terhadap tradisi. Aswaja menjadi pondasi yang kuat dalam membangun kehidupan beragama yang seimbang di tengah masyarakat yang majemuk. Selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang kedua yaitu peran ulama Nusantara dalam penyebaran Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Wali Songo sebagai pelopor dakwah Islam yang kultural. Wali Songo memiliki peran penting dalam menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama di tanah Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Mereka tidak hanya dikenal sebagai pendakwah tetapi juga sebagai pendidik dan tokoh masyarakat yang mampu menyatu dengan budaya lokal. Salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah Jawa yaitu Raden Rahmat. Ya, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau merupakan pembangun pesantren pertama di Ampel, Surabaya dan menjadi guru bagi banyak tokoh penting. Ia mengajarkan fikih Syafi'i dan akidah Asy'ariyah dengan pendekatan keilmuan yang mendalam. Yang kedua yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai ulama yang sangat dekat dengan tradisi masyarakat. Ia berdakwah menggunakan wayang kulit, tembang Jawa, dan kesenian rakyat sebagai media untuk menyampaikan ajaran Islam dengan lembut melalui budaya tersebut. Sementara itu pada Sunan Gunung Jati memainkan peran strategis sebagai pemimpin kerajaan di Cirebon. Ia menyebarkan Islam melalui diplomasi, pemerintahan, dan pendidikan masyarakat, menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai dasar ajaran yang kuat dan diterima luas oleh masyarakat. Dakwah Wali Songo ini menampilkan wajah Islam yang damai, terbuka, dan selaras dengan nilai budaya lokal. Inilah yang kemudian menjadi ciri khas Islam di Nusantara. Setelah masa Wali Songo, estafet perjuangan diteruskan oleh ulama-ulama besar pada abad ke-20. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Beliau menekankan pentingnya menjaga kesinambungan ilmu melalui sanad, pengajaran kitab klasik, dan sikap moderat dalam beragama. Melalui Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya dijaga secara keilmuan, tetapi juga diformalkan dalam lembaga yang memperkuat kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia. NU atau Nahdlatul Ulama menjadi motor penggerak dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman yang damai, toleran, dan selaras dengan semangat kebangsaan di Nusantara. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan poin ketiga, tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara.
Untuk tradisi yang pertama yaitu tahlilan sebagai tradisi doa dan solidaritas sosial. Tahlilan merupakan tradisi doa bersama untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Dalam kegiatan ini, keluarga dan masyarakat membaca ayat suci Al-Quran, kalimat tahlil, serta doa-doa tertentu. Selain sebagai bentuk ibadah, tahlilan mempererat hubungan dan rasa sosial di tengah masyarakat. Tradisi ini mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Tradisi yang kedua yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi adalah peristiwa penting dalam tradisi keagamaan umat Islam di Indonesia. Dalam perayaan ini, umat Islam membacakan sholawat Nabi, mendengarkan kisah-kisah teladan dari Rasulullah, serta merenungkan akhlak dan sunnah Rasulullah. Tradisi ini tidak hanya memperkuat kecintaan kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi sarana dakwah dan penguatan nilai-nilai dalam masyarakat. Maulid Nabi menjadi bukti bahwa ajaran Islam bisa disampaikan melalui cara menggembirakan dan menyentuh hati. Selanjutnya yaitu ziarah kubur sebagai refleksi spiritual. Ziarah kubur dilakukan umat Islam untuk mengingat akan kematian, mendoakan arwah, dan mengenang jasa para pendahulunya. Kegiatan ini biasanya dilakukan menjelang hari Ramadan atau hari besar lainnya. Melalui ziarah, umat akan diingatkan pentingnya menjaga amal baik dan hubungan dengan sesama, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Tradisi ini memperkuat kesadaran spiritual dan nilai keikhlasan dalam beragama. Selanjutnya kita berlanjut ke pembahasan yang keempat, Ahlussunnah wal Jamaah dan keberagaman di Indonesia. Ahlussunnah wal Jamaah menekankan pentingnya sikap tasawuf atau moderat dalam beragama. Pendekatan ini menjauhkan umat dari sikap berlebihan baik dalam ajaran agama maupun menyikapi perbedaan. Dengan mengedepankan keseimbangan dan berkearifan lokal, Aswaja menjadikan Islam hadir secara damai dan menyatu dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Ahlussunnah wal Jamaah juga menolak kekerasan dan tindakan ekstremisme. Aswaja mengajarkan cara menyampaikan perbedaan secara bijak. Ziarah hingga gotong royong menjadi cerminan nilai-nilai toleransi yang dijaga hingga masa kini. Prinsip Islam rahmatan lil alamin terus hidup melalui sikap keterbukaan dan dialog serta semangat menjaga kerukunan dalam beragama. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang telah kita bahas tadi, dapat diambil kesimpulan bahwasannya Ahlussunnah wal Jamaah bukan sekedar sejarah, akan tetapi juga menjadi pondasi yang penting dalam membentuk wajah Islam di Indonesia yang damai, moderat, dan saling menghargai. Dari perjuangan para ulama terdahulu hingga praktek keagamaan sampai saat ini, hari ini, nilai-nilai Aswaja terus hidup dan telah relevan di tengah masyarakat. Mari kita jaga dan teruskan warisan ini, membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta, dengan semangat persatuan, toleransi, dan kasih sayang. Terima kasih telah menyimak video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk notifikasi konten inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.